Oke. Jadi, hari ini nih kita bareng lagi bareng Bro Bimo di sini. Ya, iya nggak? Bem, sekali-kali dong Bem, lu opening gitu. Coba, lu ngomong gitu kan biasanya gua nih gitu kan. Coba lu yang ngomong sekarang. Kayak gimana? Kalau lu opening gimana Bem? Kasih tahu Bem, kasih tahu opening kita gimana Bem. Ini segmen apa? Lu kasih tahu lah. Ah, Yolo, kembali lagi bersama kami di podcast. Apa ini Creepy Pie? Podcastnya mah Distillation Iya, Podcast. Distillation Segmennya Creepy Podcast. Pie. Kasih tahu tuh. Gimana lagi? Lanjut gimana? Gue bingung cok. Oh iya. Jadi hari ini sesuai dari video yang kemarin, gue udah kasih tahu bahwa gua sama Bimo bakal bahas tentang 5 mitos yang nggak boleh lu lakuin. Karena kalau lu lakuin itu bakal bikin nggak baik, gitu. Ya nggak Bim? Bikin apa Bim? Contoh Bim. Bikin apa kalau lu ngelakuin salah satu dari 5 mitos ini gitu? Salah satunya bikin kalian stres, Ya bikin teror pikiran-pikiran. apa tuh? Contoh pikiran aneh tuh apa Bim? Saya tidak suka pikiran. Kalian oke. Jadi balik lagi nih hari ini gua dan Bimo balik lagi nemenin hari-hari lu semua buat ngisi podcast Distillation Podcast dan ada juga di YouTube, ada juga di banyak platform lain, nanti kalian bisa cek juga di IG-nya. Hari ini ya kayak ginilah. Sekarang balik lagi di Penting mengisi waktu gabut-gabut kalian. iya, itu yang paling penting di segmen Creepy Pie, oke? Oke, jadi nih, kalian pernah gak sih denger kayak semisal sebuah mitos di tempat-tempat kalian gitu kan? Kayak kalian nih, semisal kalian dari daerah Kalimantan atau daerah gimana kan kita nggak tahu ya cuy ya dari mana aja gitu kan? Kalian pasti punya lah cerita-cerita, bisa bisa DM kita di Instagram di apa Bim? Instagram kita Bim? Distillation Product. Oke, cek di bawah pokoknya. Jangan lupa bisa juga lewat email. Emailnya apa, Bem? Gak tahu loh. @destillationempire@gmail.com. Oke? Itu pokoknya. Tahu anjir. Ya gitu. Jadi emang beberapa daerah itu punya yang namanya mitos. Iya enggak? Iya kan? Daerah lu ada kan? Daerah gua ada. Juga. Mitosnya itu kadang kita itu kalau ngelakuin mitos itu kita itu bakal dapat yang namanya kayak apaan sih, ganjaran apa sih cuy kalau kita Ganjaran apa tuh kayak apa malah petaka. oh iya, jadi pokoknya dapat kesialan lah ya, yang konon katanya ini itu emang benar-benar terjadi gitu. Dan apa aja itu? Oke, jadi mari kita mulai satu persatu. Oke, nomor satu apa Bim? Namanya Bim, kasih tahu dong. Nomor 1, jangan menetesi darah orang mati dengan air jeruk. Kenapa tuh nggak boleh Bim? Kenapa tuh? Ini ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat tentang larangan ini untuk tidak memberikan tetesan jeruk ke darah orang yang sudah meninggal. Iya. Karena hal ini akan menyakitkan mereka yang sudah mati dan sebagai gantinya akan menuntut balas pada pelakunya. Lu bisa bayangin nggak? Jadi Itu gini nih, kalau katanya kalau orang nih semisal ada orang meninggal ada darahnya, terus lu kasih air jeruk, itu orang yang meninggal bakal balas dendam sama lu. bakal diteror. Iya, bakal diteror. Iya, jadi lu ada, kalau gua gimana ya, kalau dari nomor 1 ini nih kayaknya emang apa ya, soalnya kalau kita pikir nih, kita aja manusia cuy, kalau kita lagi luka terus kasih air jeruk kayaknya perih juga kan, iya nggak? Apalagi darah kan, kayaknya rohnya mungkin meronta-ronta meminta apa Bem? Meminta bantuan Kepada siapa sih? pada yang netesin air jeruk. Bukan minta bantuan, cuman pasti mungkin ya nggak tahu balas dendam atau gimana. sih? Kalau ya semisal orang lagi sakit terus kita pusingin lah. Iya benar. Ya lu Yang bayangin. sehat diusingin aja kadang. Iya benar. Itu benar sih, benar. Gue setuju sih. Orang manusia aja kalau diusilin, apalagi ini kan kalau pakai air jeruk itu, kalau kata gue udah nekat ya. Udah mikir lah pasti air jeruk nih, atau isengnya nggak udah kelewatan lah gitu. Gue punya cerita sih tentang
pernyataan yang nomor 1 ini nih. Jangan menetesi darah orang mati dengan air jeruk. Gue punya cerita, ini bukan cerita gue sih, cuman emang gue denger dari banyak banget teman gue di daerah sono. Gue gak mau sebutin tempatnya, cuman ceritanya itu gini. Jadi di suatu tempat itu dulu pernah gitu ada kejadian tabrakan, berat kecelakaan lah intinya. Gue kecelakaannya itu kronologinya gimana gue nggak tahu, intinya itu kecelakaan aja gitu. Kecelakaan, salah satu dari yang tabrakan itu meninggal. Nah terus ada juga tuh orang iseng tiba-tiba dia nggak tahu emang dia udah tahu mitosnya kayak begitu terus pengen buktiin, atau emang dia itu nggak tahu atau gimana ya. Terus dia itu emang netesin air jeruk ke darahnya dia itu. Terus selang berapa menit itu kata orang-orang yang ada di situ juga, dia itu dengar kayak suara teriakan orang. Kayak nggak ada, gila kan? Iya, jadi di situ itu udah kayak ada teriakan gitu, nggak tahu ya. Banyak pokoknya orang-orang di situ itu dengar. Dan 3 hari setelah itu orang itu meninggal di tempat itu dengan cara yang sama. Kecelakaan juga. Iya. Gitu. Gimana rasanya? Orang mati lu ikut. Enggak gini. Cuman gimana ya? Kalau mungkin kalau jeruk itu dipakai buat jamu-jamu nggak sih? Jeruk. Enggak ya sih kalau jeruk kurang ya? tahu sih. Iya. Soalnya kan kalau gue ya denger ya. Soalnya tuh kalau Jawa kan kayaknya tumbuh-tumbuhan kayak gitu tuh kayak gimana gitu kan, tanda kutipnya itu kayak agak dikeramati. Rempah aja bisa dibikin. Iya sih. Iya sih. Soalnya gini kayak abahnya kan cuy, kayak hantu jeruk purut aja kan, itu juga karena itu kan emang di komplek pemakaman jeruk purut gitu kan, jadi ada jeruk-jeruknya juga gitu kan. Ya buat kalian nih yang punya pengalaman kayak begini bisa tulis saya di komen, oke? Ya pokoknya begitulah tentang nomor satu, jangan pernah menetesi darah orang mati dengan air jeruk. Tapi ini terdengar seperti omong kosong sih. Kayak ini ya agak fiktif gitu ya. Iya, tapi banyak juga yang iya sih. jadi kenyataan. Soalnya apa ya, kalau kata gue tuh emang soalnya kalau yang namanya mistis itu kalau orang yang nggak pernah ngeliat, nggak pernah percaya, nggak bakal percaya cuy. Karena emang apa sih, hal-hal yang berbau mistis itu kan kayak susah dinalar dengan logika gitu loh. Iya kan, lu paham kan? Jadi pokoknya kalau kalian nih punya cerita seputar tentang mitos yang pertama, kalian bisa nih tulis di kolom komentar. Terus yang kedua nih, ada yang namanya hindari membawa telur ayam kampung melewati hutan di malam hari. Hubungannya apa? Gue juga nggak tahu nih. Membawa telur ayam Kampung melewati hutan di malam hari. Iya, gue baca dulu nih. Mitos ini konon sangat terkenal di Kalimantan. Gila, Kalimantan emang hutannya gede-gede kali ya. Jabat. Ya banyak orang sering diwanti-wanti untuk tidak membawa telur ayam kampung dan melewati hutan. Kalau pas malam nih, kalau di arah Kalimantan katanya gitu. Cerita ini pernah terjadi ketika ada 2 orang pemuda rantauan yang baru saja pulang karena mungkin kalau Kalimantan itu mungkin kayak mungkin desa dari yang ini itu kayak agak pelosok gitu ya, jadi harus masuk hutan gitu. Iya kan, kebetulan ketika itu pasar memang jauh kan. Mereka itu di rantauan, pasarnya jauh. 2 orang ini membeli kebutuhan sehari-hari, ya pengen makan lah gitu kan, dengan memberi beberapa butir ayam kampung, telur ayam kampung. Sebenarnya kedua orang ini itu udah dikasih tahu, maksudnya di situ itu emang mitosnya nggak boleh bawa telur ayam kampung malam-malam, gitulah, nggak boleh. Dan tapi ya karena emang situasi kayak begitu ya udah nekat-nekat aja gitu kan. Padahal mereka berlapar juga benar kan. Padahal dia udah tahu gitu. Mereka pun melewati sebuah hutan dan tak sampai beberapa menit kejadian gaib langsung terjadi. Jadi langsung kayak apa tuh? Teror gitu kan. Yang terjadi adalah keduanya diganggu oleh sesosok makhluk putih. Ya makhluk putih. Ya pokoknya makhluk putih. Hingga motor yang dikendarai jatuh. Ngerti nggak? Yang motornya itu yang dipakai buat lewatin hutan itu
jatuh langsung karena dihantui oleh sosok putih itu. Iya nggak? Ngerinya saat itu makhluk tersebut nampak mengorek-orek belanjaan dan memakan telur tersebut dengan menggigitkan. Bisa bayangin nggak? Itu hantunya ikut lapar apa gimana? Ya kayaknya lapar juga sih. Soalnya emang kalau ayam kampung aja enak gitu kan. Terus dia makan bibitnya itu kan masih fresh kali ya. Kan ada bau-bau darah. Iya. Darah. Darah Gimana? segar. Iya, soalnya telur ayam itu gimana ya? Telur ayam itu amis kali gitu. Amis. Terus gini sih, soalnya lu pikir aja gitu. Gue pernah, kalau lu pernah nggak nonton film Hantu Jambu Gendong? Belum. Lu belum pernah. Gue entah dari film itu atau gue dengar dari mana ya. Jadi gue pernah dengar mitos gini juga. Lu nggak boleh malam-malam lu bawa gelas, lu kasih telur ayam kampung lu masukin, terus lu kayak aduk-aduk gitu. Kayak lu aduk biasa gitu, kayak lu ngaduk jamu, ngerti gak sih? Plok 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 gitu. Sambil lu ngomong gini, jamu nih mas, jamu nih. Pas malam-malam lu nggak boleh, karena katanya emang bakal ada sosok yang datang dan langsung nyikat itu telur. Ngerti nggak? Lu paham nggak? Lu berani ngelakuin nggak? Ya coba. Males banget anjir. Dan lu sendiri yang bilang gitu kan, katanya nggak boleh macam-macam sama hantu ya. Mau Nandung nyobain komennya. Wah anjing, kalau Komen. haters nying. Siapa tahu request sekalian Nggak, sama iya, kalau semisal pengen Bimo juga nyobain, lu ini aja, like aja ya, yang banyak. Kalau komen kan ribet gitu, kalau like pasti lebih enjoy lah ya nggak? Oh ya, kalau lu pengen giveaway, tulis giveaway juga. Kalau lu pengen giveaway nih, lu tulis aja giveaway di kolom komentar. Ntar kita bakal kabulin. Cuman kalian harus tulis dulu giveaway-nya, oke? Tulis aja giveaway. Atau tulis apa, Mem? Never surrender. Aduh, by the way, Bimo ini anak shitpost loh kalau kamu tahu. Sering banget kalau ngeliat story dia itu kayak apa sih isinya itu, kayak postingan shit. daripada sedih Iya. diumbar-umbar kan. Aduh, bang, kita Ya balik udah. lagi nih ke topik nih ya nggak? Cuman malam-malam bawa telur sebenarnya aneh juga sih. Kadang kan cuman pasar tradisional kalau Gak gini. Iya juga sih. Gini sih cuy. Kalau telur ayam itu biasanya ayam kampung itu belinya di ini ya, pasar tradisional apa di pasar ini sih? Modern sih. Tradisional ada, Modern juga ada ya. Maksudnya kalau mungkin ini pedalaman terus belinya di pasar tradisional kali ya. Kalau pasar tradisional kadang di warung-warung juga. iya juga sih. Cuman ini kan diceritain kayak begitu gitu kan. Ya mungkin nih buat kalian nih, gue kasih quotesnya itu gini. Kalau lu pengen dihantuin hantu warna putih, apa Bing? Lakuin apa? Belilah telur kampung. Aduh sumpah nih, creepypasta episode hari ini kenapa ketawa mulu ya? Di daerah kalian nggak ada hutan, cari aja di Google Maps. Iya, nanti Banyak. banyak hutan tuh yang ijo-ijo, ya nggak Bem? Ya kan? Yang ada kalinya gede tuh, keren tuh di situ. Berarti hutan belantara tuh cuy. Ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut nih cerita ketiga. Apa Bim? Kasih tahu Ketiga, dong. jangan melangkahi pohon bambu yang menunduk saat mati. Gimana tuh maksudnya tuh? Mitos orang Jawa ini masih dipercaya hingga sekarang dan sebenarnya tak perlu untuk dibuktikan kebenarannya. Karena emang sering ya terjadi. Sering ya, melangkahi bambu yang menunduk saat maghrib akan membuat kita menghilang. Lu Entah tau itu diculik apa, spell lu apa? flicker. Flicker. Aduh anjir. Ya gimana tuh? Pasti apa lewat bambu-bambu hutan gitu kan, Oh ya. Pokoknya bambu yang Hmm. menunduk. menunduk. Iya. Menunduk. Ya menunduk ini. Pokoknya ya kayak kita ngerunduk ini gimana sih? Nah, Kayak kita ngerunduk ini kan. itu nggak boleh lewat pas maghrib. Mitosnya gitu. Kenapa tuh? Soalnya entah nanti kita menghilang, entah itu diculik apa. Iya, kita nggak tahu ya. Soalnya emang apalagi di Jawa, gue mah sering banget emang dengar. Kalau kalian sering dengar nih, emang kan kalau orang Jawa itu sering bilang, nggak tahu sih orang Jawa bagaimana ya. Cuman papa gue, keluarga gue itu selalu ngasih tahu kalau
udah maghrib itu harus di rumah. Katanya ya mereka sih ngasih taunya apa sih, biar rezekinya itu ngumpul di rumah, sama ya itu ada suatu yang sering bilang kalau pas kita masih kecil lu bakal diculik sesuatu gitu kan. Ini ada satu lagi nih mitos maghrib itu, Maghrib. katanya suruh di rumah gitu. Mm-mm. Jadi buat kalau anak-anak gitu kan, katanya kalau maghrib Iya, keluar nanti nakut-nakutin juga sih sebenarnya bisa kan. di apa culik sama WW. Iya, apa PW gitu. gitu kan katanya. Cuman gini sih, kalau menurut penelitian nih emang gini. Pas maghrib nih cuy, pas maghrib itu kan sinar matahari kan turun nih. Terus kan pokoknya langit itu berwarna kemerah-merahan kan. Jadi pas warna merah itu katanya kayak apa sih, bikin kayak energi negatif setan itu lebih ini, ngerti nggak sih, hantu-hantu Lebih kuat, lebih kuat gitu. Jadi untuk kelihatan muncul itu jadi lebih ini, lebih besar kemungkinan. iya gitu. So apa ya, mungkin juga kalau maghrib itu kalau kata kita kan mungkin pergantian hari, bukan hari sih, maksudnya kayak pergantian dari siang ke malam kan. Ya mungkin ya mereka baru bangun tidur juga kan, kita nggak ada yang tahu abis bergadang main PUBG. Ya nggak? Mana ya? Pohon pisang tuh tempat mabar mereka kali ya kan. Ya gitu gitu. Wifi mereka mungkin. Hotspot Iya, lu ada cerita nggak Bim tentang ini Bim? Kayaknya kan ini kan kalau daerah lu nih kan kayak tradisinya itu kental gitu. Kalau daerah lu nih kan, gue tahu. Ada cerita nggak nih tentang jangan melangkahi pohon bambu menunduk saat maghrib? Kalau cerita sih belum ada ya kalau di daerah. Soalnya kalau lewat bambu terus malam-malam itu yang kita takutin bukan Apa coy? hewan-hewan liar tuh. Oh iya, takut. Soalnya Ada bambu, ular. iya, bambu juga tempat sembunyian ular kan soalnya. Kalau gue sih sering banget denger dulu teman gue dulu pernah nih. Jadi bukan dia sih, cuman dia juga dapat cerita juga. Cuman ini nggak tahu ya kebenarannya bagaimana. Pokoknya ya ini terserah kalian gitu gimana menilainya gitu kan. Kalian bisa komen nih bener apa enggak cerita nih. Jadi bocah-bocah itu zaman dulu, zaman kita nih sering banget kan kalau main bola terus berhentinya itu karena adzan maghrib. Iya nggak? Iya. Karena Gua emang pernah. iya kan. Zaman dulu itu kayak begitu. Sering banget gitu kan. Terus lapangan bola di daerah dia ini, daerah temen gue ini, lapangan bolanya itu kayak deket sama, jadi lapangan bola nih gede. Terus kayak pas pengen pulang itu kayak ngelewatin pohon-pohon bambu juga. Ngerti nggak lo yang gue maksud? Wah, Iya. Jadi pas satu hari itu teman-teman dia itu pada main bola nih, pokoknya main bola bareng. Terus dia punya teman lagi, satu lagi. Dia itu pas maghrib dia pengen pulang, cuman teman-temannya itu udah selesai main bola, cuman belum pulang. Ngerti nggak lo? Nih sisi karakter utama teman gua itu main bola kan. Terus dia punya teman lagi, ya, temannya ini pengen pulang pas maghrib, paham? Nah terus teman gua itu belum pulang, cuman udah selesai main bolanya, masih di lapangan. Iya, cuman temannya yang ngalamin ini langsung pulang. Pas temennya pulang, itu ya nggak terjadi apa-apa. Cuman pas si teman gua ini pulang, nyampe rumah nih yang tadi istirahat ini, itu udah nyampe rumah, ditanyain nih sama emaknya temennya yang tadi pulang, lu tadi main bola kan sama anak gua gitu. Anak gua kok belum balik dari jam segini? Temen gua langsung ngomong dong, lah si A ini kita sebut aja, si A ini dia udah pulang loh dari tadi. Gua malah 6:30 nih baru balik karena gua istirahat gitu kan. Emaknya nyariin dong. Nah, pada panik dah tuh, panik. Kalau lo tahu di desa itu kan, lo tau nggak, masjid itu kan sering dipakai buat buat pengumuman gitu. Oh iya. Ampe masjid itu dipakai buat kayak woro-woro gitu ya. Woro-woro, anak iki hilang gitu. Pokoknya ada anak ini Woro-woro. hilang gitu. Ya itu loh. Iya, pokoknya buat warga itu biar tahu kalau anak ini nggak ada, itu kan ngilang, itu entah kemana gitu kan. Wah. Akhirnya pokoknya sekampung itu heboh. Akhirnya 4 hari setelah itu baru ketemu. Dan ketemunya di mana? Di tengah-tengah pohon bambu. Gitu. Jadi lu tau nggak, pohon bambu kan kayak banyak gitu. Ya tuh satu Terus tempat di ada tengah-tengah banyak itu tuh. ada rongganya cuy. Terus dia itu di situ kalau lo tahu. Ya gitu. Kalau gimana rasanya kalau lu diboncengin setan aja itu, lu ditarik sama setan di bawah terbang, gila keren banget. Kalau di bawah terbang mah apa? Anjir. Siapa tahu mimpi kita kan lebih tinggi. Iya benar. Jadi oh iya benar.
gue paham. Lu kepada nggak paham cuy? Iya. Nggak paham. Pada nggak paham udah. Ini Kedua mah. kalian. Iya. Kayak yang di belakang kamera nih mana paham. Yoi. Bang Fendi nih. Pacarnya Fendi nih, hati-hati, dia itu nggak pahaman sama cerita-cerita kita itu. Nih, buat kamu yang suka sama Fendi. Lu tau nggak, Fendi di belakang kamera ngasih jari tengah lo buat kita. Kalau lo tahu, gue kasih tahu sekalian nih, abis lo. Saya merasa terancam. Oke, balik lagi ke topik ya. Aduh, Ada topiknya. apa lagi nih? Ya. Sekarang gua apa lu nih? Lu lah. Gua. Oh iya, oke. Oh, udah. Jangan pernah menyanyikan tembang durma. Lu pada tahu nggak tembang durma? Tembang durma apa, Bem? Lu tahu nggak? Tembang durma itu kayak apa sih? Kalau kita itu ngomongnya bukan durma sih, durmo. Durmo. Iya, kalau kita Kayak orang mau Jawa. copat gitu. Iya. Tembang durma itu by the way kayak macapat gitu, kayak tembang-tembang Jawa yang pakai laras apa, Bem? Laras pelok sama laras rendro ya. Ya pokoknya gitulah kalau nggak salah dulu pas pelajaran SMA itu. Kalau lu tahu ada beberapa lagu yang menurut gua sih emang kalau ini itu kayak creepy banget ya. Ngerti nggak sih lu, kayak gua nggak tahu ya maksudnya mana-mana lagu yang benar-benar mengundang dan lain-lain gitu kan. Contohnya ini mitos lagu, di balik mitos lagu apa? Lingsir Wengi. Lingsir Wengi, iya Lingsir Wengi juga. Pasti Kalau kalian tahu lah. Lingsir Wengi itu kalau lu tahu sebenarnya kalau gue pernah sih baca arti dari Lingsir Wengi itu, cuman Lingsir Wengi itu ngingetin ini udah maghrib, udah pengen malam, lu saatnya balik dan saatnya yang apa sih udah meninggal itu tuh nggak sih lu? Itu saatnya mereka emang bangun atau gimana, kayaknya kalau nggak salah gitu kalau Lingsir Kalau Wengi. nggak salah sih gini, alam sana tuh juga kayak alam kita. Kalau bedanya, kalau alam kita itu aktivitas kayak kerja, cari makan apa itu di siang hari. Mereka mungkin di malam hari gitu. Makanya kalau gue pernah, lu pernah nggak? Gue dulu zaman dulu banget, inget banget gue pas zaman HP Cina itu kayak ada orang itu bener-bener ngebuktiin kalau Lingsir Wengi gitu. Jadi dia di tengah kuburan pakai jelangkung, terus ditambahin lagu-lagu kayak tembang-tembang durmo gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada kayak kuntilanak di belakangnya itu, terus kuntilanaknya itu kayak gini ngerti nggak sih lo? Entah dia headbang apa gimana, suka sama lagu Lingsir Wengi, gue nggak ngerti ya. Cuman emang ada hantu gini sih, gue nggak ngerti. dia pengen balet. Cuman gini sih, tembang durmo itu asalnya dari Jawa, ya kan? Ya, gue takunya sih dari Jawa gitu. Cuman gini, kalau lu tahu kebudayaan Jawa itu juga erat banget sama yang mistis-mistis emang, ya nggak sih? Yang berbau kekuatan kayak gitu. Magis. Iya kan, magi Mobile Legend, ya kan? Mister Magi. Jadi kalau budaya Jawa itu kayak apa ya? Maksudnya emang kental gitu loh, Beb. Sama yang namanya hal berbau mistis. Kayak contoh kalau lo tahu kayak tradisional aja nih, kayak kuda lumping. Yoi, Kuda lumpingnya itu kan kayak ada orang kesurupan terus sampai makan beling, ya nggak cuy? Itu dia mulutnya nggak kenapa-napa kan, cuman abis dia sadar langsung sariawan semua kan, nggak tahu kan bisa. Kupas apa? Kelapa pakai gigi, pakai mulut gitu, gila sih. Lu sadar rompong. Enggak mereka nggak tahu nih, kasih tahu Bem gimana sih. Kalau awal orang kesurupan ngupas kelapa tuh kayak gimana sih, Bem? Pernah sih pengalaman. Enggak lu kayak gimana? Sih kalau orang lagi ituin kelapa itu kayak gimana sih? Gimana sih? Kurang paham sih kalau. Gak bisa digambarin. Aduh, Ben, pokoknya ntar deh kita kasih gambar ya nggak, kalau orang lagi ngupas kesurupan ngupas kelapa tuh kayak gimana. Cuman kalau Bimo yang ngupas kelapa itu keren, sumpah, gue nggak bohong, gue pernah ngeliat dulu, gue nggak bisa gambarin juga gitu kan. Ya nggak, balik lagi kan. Kembang tuh jadinya tembang durmo, ya nggak? Apa tuh, Ben? Tembang durmo menurut lu? Kalau gue sih emang paling horor mungkin tembang durmo ya. Karena kalau gue nih kalau sekali denger itu kan kayak nadanya itu kayak apa sih, orang nyinden gitu. Iya, kayak orang apa sih? Ya nyinden itu. Iyalah kan gue juga ngomong nyinden sih. Kayak orang nyinden gitu, lu tahu kan kayak awan kan melengking gitu kan, cengkoknya itu khas banget. Terus kayaknya horor aja gitu. Kalau apa ya? Lu bayangin aja deh, lu tiba-tiba malam-malam terus lu lagi sendirian, temen lu tahu kalau itu lagu horor gitu kan, kayak contoh Lingsir Wengi aja gitu kan, tiba-tiba temen lu ngelempar HP-nya sambil
ada lagu itu lu bisa lari kan. Gini karena deh, gak usah lah yang horor-horor, yang liriknya itu unsurnya romantis apa gimana, pasti itu tetap kedengaran. iya benar, iya benar sih, benar. Karena kalau orang nyinden itu emang pembawaannya kan kayak gitu kan. Oke, jadi jangan nyanyiin Tembang Durmo itu, pokoknya hati-hati lah. Lu gimana sih kalau orang Jawa itu emang Tembang Durmo itu memiliki makna yang dalam gitu. Apalagi ini tembang itu emang udah dari zaman dulu banget, itu emang udah ada kan. Dan ya kalian selalu tahu lah kebudayaan Jawa Apalagi dengan nenek moyang di Jawa itu rata-rata ya. iya benar sih kayak begitu. Pokoknya emang sih kalau tergantung kepercayaan juga gitu kan masalah Tembang Durmo itu kan. Cuma ya emang ada beberapa lagu yang menurut gua itu emang creepy banget buat didengar gitu. Oke. Jadi segitu aja ya Tembang Durmo. Oke. Lanjut nih, yang terakhir apa Lanjut. tuh? Ini dari mitos dari Kalimantan. Kalimantan lagi itu. Kalimantan lagi nih. Iya. Jangan menghina patung-patung kayu di Kalimantan. Iya, jangan dihina. Gue juga gak mau dihina. Yang tinggal di sana hati-hati aja. Kalau yang tinggal di sana mah udah tahu kali, Bay. Terutama yang pinggiran tuh, pinggiran Kalimantan. Pinggiran Kalimantan, Malaysia. Soalnya di sana ada rumah-rumah yang di depannya ada semacam patung kayu. Kalau di entah itu gua kurang tahu ya. Patungnya. Coba yang dari Kalimantan, ada penonton dari Kalimantan, coba komen bener apa enggak. Iya, kebenarannya itu. Mitosnya jangan sekali-sekali menghina patung ini. Pasalnya si patung tersebut mungkin akan mengganggu si pengumpatnya kemanapun Jadi dia pergi. seolah-olah nemplok gitu, nempel gitu. Nempel. Lu bakal diteror gitu kan intinya. Kalau diteror sih Iya kan. Apa gimana? kayak enggak sih, kalau diteror Cuman langsung bakal kena malapetaka gitu ya. langsung ya dia cuma nempel doang. Oh, iya. Terus gimana Entah lagi itu tuh? nanti jadi sakit apa gimana gitu kan. Iya, jadi cerita ini tuh emang apa nih? Udah turun temurun banget gitu di daerah Kalimantan, iya kan? Emang gimana ya Bim ya? Kalau kebudayaan Kalimantan tuh emang kental gitu akan budaya-budaya yang kayak gitu. Beda sama Jawa. Iya, cuman kalau Kalimantan itu lebih apa ya? Kalau lu tahu nih, mungkin kalau gua nggak tahu ya, di Kalimantan ada kalau Jawa itu kan kayak lebih ke zaman dulunya nih kan, kayak kerajaan-kerajaan gitu kan. Makanya pakaiannya itu kayak pakai jarik segala macam. Cuman kalau Kalimantan kan mungkin agak beda gitu kan budayanya. Cuman emang kayak perlu dihati-hati sih cuy. Kalau di zona emang ya nggak. Buat yang nggak di cuma Jawa apa Kalimantan. Di mana-mana juga sih. Di mana-mana juga harus hati-hati, harus jaga etika juga. Iya, apalagi kayak di gunung pun juga harus. Iya. Kapan-kapan kita bisa cerita horor di gunungnya. Besok Ya lu kita kesana. Kok lu ngomongnya di gunung apa gitu kan, kayak gimana gitu. Jangan bikin terus kita mikir yang enggak gitu. Iya. Oke. Jadi Kita yang tahu aja. pokoknya di Kalimantan, buat yang pengen trip ke Kalimantan gitu kan, hati-hati. Kalau ada kayak apaan sih patung-patung mereka, kalian hati-hati, jaga lisan, ya nggak? Soalnya emang budaya mereka kental banget. Lu pulang-pulang bisa hilang jari lu juga bisa, ya nggak? Ya gitu kan. Kalian Kan jari lu hilang bisa aja hilang gitu kan, dibikin sulap debus hilang, ya nggak? Bukan yang gimana gitu. Dimanapun ada etika. Oke. Kita udah ngobrol nih panjang panjang lebar ya nggak Bem? Ya, Udah berapa menit sih? Udah hampir 25 menitan kita ngobrolnya nggak? 26 menit lah gitu kan. Oke, jadi itulah 5 mitos yang nggak boleh lo lakuin gitu kan, karena kalau lo lakuin bakal membawa petaka, ya nggak? Bukan kalian berpikiran yang enggak. Iya benar gitu. Cuman ya gue sih nyaranin aja gitu. Intinya sih kalian harus saling menghormati lah. Buat apapun itu, saling sama manusia, sama hewan, sesama hewan. Enggak sesama hewan lah, hewan masa sesama ya. Manusia, iya Tuhan gitulah intinya gitu. Sama siapapun, oke, dekatkan diri dengan Tuhan. Intinya itu gitu, ya enggak? Yoi. Iya dong.
Ya gitulah pokoknya. Oke. Jadi thank you banget buat yang udah dengerin. Thank you banget buat Bimo juga. Thank you banget buat diri gue sendiri. Oke. Jangan lupa kalian bisa cek video kita yang lain. Kalian bisa cek sendiri di YouTube, di Spotify juga ada. Atau ntar kalian bisa cek juga di deskripsi ya nggak Bim? Kalau kalian punya cerita, gimana caranya? Share, komen di bawah. Iya itu juga bisa. Cuman ada satu lagi yang lewat IG, gimana caranya? Gimana tuh? Oh, DM aja ke kemana? Distillation Production. Oke, bisa DM di Distillation Production. Kalau misal emang ceritanya serem, kalian bakal kita ajak ke sini buat ngobrol bareng kita ya nggak? Ya pokoknya carilah cerita-cerita yang benar-benar horor gitu. Walaupun emang pembawaan kita sambil ketawa gini kan, cuman emang konsep kita itu seperti ini gitu kan ya. Welcome to the club. Ya nggak terlalu tegang juga. Iya benar-benar. Oke, thank you banget buat hari ini kita udah bisa bawain ini ya kan. Nextnya mungkin ya masih bakal banyak update tentang kita. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like, komen, terus share. Iya, terus apa lagi? Lonceng? Dinyalakan. Iya, nyalain lonceng, ya kan? Oke, kalau kalian udah nyalain lonceng, bakal dapat apa, Bem? Nanti kita akan Notifikasi. Aduh, gak apa-apa, santuy. kita sih YouTube yang akan Iya, kasih Pak. Navigasi ya banget loh. Ya kan? notifikasi bukan navigasi. Iya, navigasi Di apa tuh? YouTube. Iya. Navigasi. Apa tuh, Bem, navigasi? Itu Google Maps. Oh, kapan-kapan kita bahas Google Maps, oke? Oke. Oke, jadi thank you buat hari ini, buat kalian udah dengerin juga. See you later. Dadah.